Ada minum dulu tadi. Salam Bapak Ibu. Salam. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini datang untuk memuji Tuhan? Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti live streaming GBI Jalan Medan 100. Saya mengucapkan salam buat kita semua. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Amin. Coba katakan kiri kananmu, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan? Amin. Siap menari bagi Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan. Yes. Haleluya. Sama-sama katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, suka-suka lebih lagi katakan, suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, lebih semangat lagi, sama-sama kita katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan. Suka-suka Tuhan, 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 suka-suka Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menari, kami bersuka semua untuk hormat kemuliaan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Layakkan kami Tuhan, kuduskan setiap kami Tuhan, dan biarlah rawatan-Mu terjadi atas ibadah kami. Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami ya Tuhan, dan setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih.
mau menari, kami mau melompat bagi Tuhan. Jadi dalam nama Yesus yang mau bersuka dan menari bagi Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Sebelum memuji Tuhan katakan coba. Soalnya duduknya sudah panjang. Sekali lagi ya, seperti sudah 200 orang. Amin. Haleluya. Siapa di sini mengatakan Tuhan Yesus baik? Yang mengatakan Tuhan Yesus itu tidak baik? Ya, puji nama Tuhan. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi kalau katakan Tuhan Yesus baik, harus menari bagi Tuhan, ikuti gerakan yang ada di depan. Amin. Ya, sebelum kita puji Tuhan, izinkan saya bertanya buat Bapak Ibu, adakah yang baru pertama sekali hadir beribadah bersama dengan kami di sini? Ada Bapak Ibu? Mari lambaikan tanganmu. Ada? Puji nama Tuhan. Semua jemaat yang setia. Amin. Katakan jemaat yang setia. Sekalipun bumi bergoncang, aku tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Kita akan puji ini. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Sudah
terus beribadah. Minggu depan 2 sesi. Amin. Dan katakan kiri kananmu, bawa 1 jiwa buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah pertolongan bagi kami Tuhan. Sejauh langit dan bumi, begitu dalam Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan lewat live streaming pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu lewat kebenaran firman. Karena kuasa-Mu tidak terbatas oleh situasi, waktu dan tempat Tuhan. Engkau akan berkarya sebebas-bebasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kerinduan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Kami mau berkata padamu, Yesus Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab sertaku. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Engkau, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu Engkau, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan sukacita kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan tuntunan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, bersama saya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
rumah masing-masing. Tema yang kemudian kita peroleh di bulan ini adalah tema yang berhubungan dengan integritas dan juga tema yang berhubungan dengan keluarga. Nah, apa yang disebut dengan keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling bergantung satu kemudian dengan yang lain. Menurut Servition dan Sales tahun 1998, di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dan di hidupnya dalam satu rumah tangga. Mereka berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Nah, berdasarkan Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, maka disebutkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, kemudian anak-anak atau ayah dan anak-anaknya, bisa kemudian hanya bapaknya saja atau ibu dan juga kemudian anak-anaknya. Inilah terminologi atau pengertian daripada sebuah keluarga. Nah, mengapa keluarga ini begitu penting? Membangun kehidupan keluarga itu menjadi sesuatu yang penting. Dr. Kenneth Kevin dalam bukunya Is There a Family in the House memberikan sebuah gambaran tentang maksud keluarga dalam 5 identifikasi. Keluarga menurut Dr. Kenneth, dan kita juga kemudian bisa belajar dari pengertian-pengertian ini. Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Dan keluarga merupakan tempat yang memberikan energi, perhatian, komitmen, kasih dan lingkungan yang kondusif untuk kemudian bertumbuh dalam segala hal ke arah Yesus Kristus. Mengapa keluarga itu penting? Karena keluarga yang pertama adalah tempat untuk kita kemudian bertumbuh di dalam segala hal. Kristus menciptakan, Yesus Allah menciptakan kita untuk menjadi manusia, dan kita punya potensi untuk kemudian hidup di dalam pertumbuhan, dalam segala hal. Baik pertumbuhan akal budi kita, baik pertumbuhan kemudian fisik kita, baik juga kemudian pertumbuhan sosial dan kemudian budaya. Keluarga adalah tempat yang paling kondusif untuk kemudian membangun semuanya ini. Dr. Kenneth juga menyebutkan identifikasi yang kedua daripada keluarga. Keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing. Di dalam keluarga, landasan kehidupan anak dibangun dan kemudian kehidupan anak ini kemudian dikembangkan. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, tetapi di dalam keluarga kita mendapat perhatian dan perlindungan. Percaya, tidak ada tempat berteduh, tidak ada tempat di mana kita menceritakan, kita menyampaikan segala apa yang ada dalam hati kita, yang paling aman, yang paling baik, yang paling indah, kecuali pada waktu kita kemudian berada di dalam sebuah keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa saling mempercayai satu dengan yang lain. Orang tua dan anak, anak
dan juga kemudian kehidupan daripada orang tua. Maliaki pasal yang keempat berkata, jangan aku datang untuk kemudian menghancurkan bumi. Mengapa? Karena Tuhan menemukan kehidupan sebuah keluarga yang tidak dibangun dalam kehidupan yang mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Tempat perteduhan paling aman, paling nyaman di tengah-tengah persoalan dari seluruh kehidupan kita itu ada di dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga, dan kemudian saling belajar hal yang baik itu di dalam. Kita tidak hanya belajar dan kemudian diperlengkapi dengan apa yang ada di luar daripada keluarga, tetapi pendidikan mula-mula, pendidikan awal itu dimulai di dalam keluarga, dan keluarga yang mengerti, keluarga yang kemudian memahami kekuatan yang seperti ini, maka keluarga ini akan mengajar, mendidik anak-anak dan seluruh yang tinggal di dalamnya itu menjadi orang-orang yang kemudian memiliki nilai-nilai di dalam kehidupan. Kita belajar cara makan bukan di luar, tetapi di dalam keluarga. Kita belajar cara mengelola keuangan bukan di luar, tetapi di dalam keluarga. Kita belajar untuk kemudian mengambil sebuah keputusan bukan di luar, tetapi lebih banyak itu di dalam keluarga, di antara orang tua, di antara ayah, ibu, dan anak-anak. Sebagai pribadi, saya ini memiliki sebuah kekurangan, karena saya lahir dan kemudian hidup tanpa kemudian seorang ayah yang mendampingi. Sejak usia 3 bulan, maka saya kemudian sudah tidak memiliki bapak, dan sampai hari ini Sarah. Artinya bapak secara bapak kandung, saya kemudian tidak pernah ketemu lagi dengan orang tua. Sehingga pada waktu saya kemudian mulai menjalani kehidupan, ada satu figur yang kemudian kurang di dalam hidup saya, yaitu lebih dominan figur daripada ibu. Karena saya anak tunggal dalam satu keluarga. Saya lebih banyak belajar cara mengambil keputusan. Saya lebih banyak belajar untuk menentukan sesuatu. Itu bukan berasal dari seorang ayah, tetapi saya belajar semuanya itu dari seorang ibu. Sampai kemudian saya bertobat, mengenal Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Pada waktu saya percaya kepada Tuhan, maka saya menemukan ada sesuatu yang kemudian hilang di dalam kehidupan, yaitu figur ayah yang saya temukan tidak dari luar, tetapi saya temukan pada waktu saya kemudian mengenal pribadi daripada Tuhan. Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan Yesus, ketidakseimbangan di dalam kehidupan itu akan menentukan perjalanan hidup daripada hidup kita sendiri. Tetapi kalau kita kemudian mampu mempertahankan seluruh keseimbangan, maka hasilnya semuanya itu akan kemudian menjadi baik. Keluarga adalah tempat untuk kita mentransfer nilai-nilai. Keluarga adalah tempat untuk kita kemudian belajar menjalani kehidupan dan mengambil keputusan-keputusan yang sangat sulit di dalam hidup kita. Yang kelima, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan, tetapi jangan lupa, keluarga juga tempat munculnya penyelesaian untuk sebuah permasalahan. Tidak ada keluarga yang kemudian tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali permasalahan muncul secara tidak terduga, hubungan suami istri, masalah yang dihadapi anak belasan tahun, dan juga masalah ekonomi yang kemudian muncul di dalam keluarga. Semuanya itu adalah persoalan dan semuanya itu menimbulkan masalah. Namun keluarga yang mengizinkan Kristus memerintah sebagai Tuhan atas hidup mereka, apa yang terjadi? Tuhan pasti memberikan pertolongan dan kita mampu menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang muncul di dalam rumah tangga. Kata
Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu bersamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Keluarga merupakan sebuah unit yang penuh dengan kekuatan. Kalau keluarga sehat, maka gereja itu akan sehat. Kalau keluarga sehat, maka lingkungan itu akan sehat. Kalau keluarga sehat, maka sebuah bangsa itu akan sehat. Kita bisa membaca kitab Imamat, bagaimana sebuah bangsa ini kemudian dikuduskan. Semuanya dimulai dari pasal demi pasal, dari pemulihan kehidupan rumah tangga. Rumah tangga atau keluarga, unitnya paling kecil, tetapi menentukan sesuatu yang begitu besar. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, ada satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang percaya. Mengapa? Karena dalam kisah Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Yesus itu melakukan mukjizat, dan itu dicatat sebagai mukjizat yang pertama. Bukan orang mati yang dibangkitkan, bukan orang lumpuh yang kemudian berjalan, bukan orang yang tidak dapat makanan, kemudian Tuhan memecah-mecahkan roti dan kemudian begitu banyak orang makan. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan sebagai mukjizat yang pertama? Yesus itu mengubah air menjadi apa? Anggur. Dan dimanakah peristiwa air diubah menjadi anggur itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada waktu terjadi pernikahan di Kana yang ada di Galilea. Kita senang berada di Kana. Setiap kita pergi ke tanah perjanjian, maka kita tidak meluputkan untuk datang di gereja yang ada di Kana. Dan setiap kita datang di gereja di Kana, maka kita kemudian remarriage kembali. Kita kemudian diberkati kembali. Kita berdoa kembali untuk istri, untuk suami. Kita berdoa kembali untuk kemudian anak-anak. Dan jujur, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kami dengar pada waktu kami kemudian berada di Kana, sepulang dari Kana. Orang yang kemudian maaf, ini bukan kemudian menjadikan Kana itu tempat, ini adalah tempat yang bukan. Ada orang-orang yang kemudian di Kana, mereka kemudian menemukan berkat Tuhan, menemukan anugerah Tuhan dalam pernikahan. Dan apa yang terjadi? Pernikahan mereka, hubungan suami dan istri itu dipulihkan kembali. Ada keluarga-keluarga yang kemudian berdoa untuk anak-anak. Pada waktu ditanya, gimana kalian kemudian bisa akhirnya memperoleh anak? Pada waktu kami berada di Kana dan kami berdoa, kami bertemu dengan hadirat Tuhan, dan kami memohon dalam doa kami. Maka tiba-tiba pada waktu kami pulang, anugerah daripada Tuhan itu terjadi. Sesuatu yang bagi kami tidak mungkin, itu menjadi mungkin karena Tuhan membuat mukjizat yang begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kenapa keluarga itu menjadi tempat
di mana mujizat yang pertama dibuat oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat menghormati keluarga. Ada orang yang tidak menghormati pernikahan. Saya beritahu, Tuhan sangat menghormati pernikahan. Karena lembaga pernikahan itu bukan lembaga yang diciptakan di dunia ini. Lembaga pernikahan di catatan kitab Kejadian diciptakan oleh Tuhan supaya bumi ini memperoleh anugerah, berkat, dan bumi ini hidup dalam keindahannya. Saya senang dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kalau dulu orang mau diberkati, maka pemerintah dulu mewajibkan mereka ke catatan sipil terlebih dahulu. Setelah itu gereja memberkati. Tetapi yang terbaru tidak demikian. Catatan sipil akan keluar pada waktu gereja ini kemudian melepaskan pemberkatan, dan gereja kemudian memberikan surat terlebih dahulu. Yang artinya pemerintah berkata begini, urusan pernikahan, urusan manusia itu dengan Tuhan. Kami hanya mencatatkannya saja. Tetapi berkat anugerah itu datang dari Tuhan dan kemudian dari manusia. Pendeta kemudian hadir untuk kemudian melayani dalam pemberkatan pernikahan. Siapakah yang memberkati? Bukan pendeta. Pendeta tidak bisa memberkati, saudara. Yang bisa memberkati pernikahan, pemilik daripada lembaga pernikahan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Saya berdoa, Anda yang sudah berkeluarga, bukan orang lain yang memberkati Anda, tetapi Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan Anda. Katakan amin, mari kita tepuk tangan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu bersamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam Matius 18 ayat yang ke-19, Alkitab menuliskan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripada di dunia ini, apa saudara, sepakat meminta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Perhatikan kata dua orang di dunia ini. Kata simfonium atau simfoni. Simfoni itu alat-alat musik, gambarannya yang begitu banyak, tetapi dimainkan dengan kemudian keharmonisasian yang bagus. Ada nyanyian yang keluar, ada simfoni yang kemudian keluar, yang artinya satu dengan yang pikir. Leader daripada piano, kemudian fiddle, ada bass, ada gitar, ada drum. Kalau mereka kemudian tidak simfoni, mereka main sendiri-sendiri. Satu pakai kunci C, satu pakai kunci A, bubar. Tidak akan muncul suara yang indah. Tapi kalau mereka kemudian ada dalam satu simfoni, mereka kemudian ada satu kebersamaan, satu kesepakatan. Waduh, itu semua akan berubah menjadi indah. Teman-teman datang ke Medan dan tanya, waduh, luar biasa pujian penyembahan di Medan. Mereka memainkan alat musik dengan simfoni yang bagus. Worship leader, singer, mereka kemudian mulai memecah suaranya dengan begitu bagus. Mereka berkata, udahlah kalau Medan, apalagi orang-orang Sumatera Utara, wah, jangan ditanya. Baru nyanyi lagu sedikit saja, udah langsung bisa pecah suara. Kenapa? Kita dianugerahi hal yang seperti itu. Tapi coba, kalau kemudian kita jalan masing-masing, nggak jadi apa-apa. Demikian juga dengan rumah tangga. Keluarga punya kekuatan yang luar biasa. Waktu suami istri anak sepakat,
Maka ayat ini berkata, permintaan daripada mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya berdoa rumah tangga di tempat ini, keluarga di tempat ini, suami istri dan anak-anak di tempat ini, semuanya ada dalam kesepakatan, sehingga apa yang kita minta Tuhan itu berikan kepada kita. Katakan amin. Bersama keluargamu melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tapi apa yang terjadi kalau suami dan istri dalam rumah tangga tidak simfoni, tidak sepakat? 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa saudara? Apa? Doa kamu, doa kita jangan terhalang. Kadang memang suami dan istri lahir dalam keadaan yang berbeda, hidup dalam keadaan keluarganya berbeda. Lo gak mudah saudara untuk kemudian ketemu. Saya lahir di Surabaya sebagai anak tunggal. Saya punya istri lahir dalam keluarga Batak, dari keluarga yang banyak. Kadang saya juga lihat, waduh, punya keluarga yang banyak ini bingung juga saya. Loh, saya sendirian, maknya sendiri, mau apa saja saya. Kenapa? Loh, saya sendiri anak tunggal. Tapi belajar untuk kemudian bersama-sama menyatukan apa yang kemudian merupakan kekuatan saya, apa yang merupakan kekuatan istri, apa yang juga merupakan kekuatan anak-anak, untuk kemudian bersama-sama. Dan jujur, begitu banyak berkat yang kami peroleh, bukan oleh karena kami pintar, kuat, dan bisa, tetapi anugerah yang kami peroleh itu lebih banyak karena doa dan kesepakatan. Ada istri-istri, bukan istri-istri, ada istri. Nah, kalau istri lebih banyak, ibu-ibu yang datang kepada saya berkata, Pak, doakan supaya suami saya, sungguh-sungguh suami saya melayani Tuhan. Doa ibu, permohonan ibu luar biasa. Wah, doakan saudara, Tuhan tolong suaminya, Tuhan tolong, Tuhan sudah datang melamar, suaminya dijawab Tuhan, suaminya dilamar Tuhan, suaminya bertobat, suaminya setia untuk kemudian datang ke gereja, dan suaminya bawa persembahan yang banyak untuk gereja. Pertanyaannya, mana gak istrinya? Ayo, ada yang istri-istri kemudian dia gitu mau cari banyak kalau yang satu itu. Loh, kadang kita gak fair dengan doa kita. Kita doa mau tepat dia, loh, begitu dia benar jadi orang yang sungguh-sungguh, ya harus perlu mengalahkan suaminya, beri sedikit, mau sedikit ke orang itu. Suaminya kurang melayani, ya sedikit melayani. Nah, dengan istri juga demikian. Kalau istrinya mulai ngambek, ada lagu Batak yang indah yang diciptakan oleh seorang penulis lagu, Tigor Gipsy Marpawi. Dia lagu, wah itu lagu yang kadang saya enak juga, bagus. Mulut ada masalah, mana kurang pandai nakit. Sayang cuma hidup hasia. Oh jangan gitu.
Sayang jemaat, sayang jemaat, itu baru purba dan sebagainya. Ya, nah, kalau di sini kan begitu. Nah, saudara, artinya apa? Mengalah untuk kemudian sepakat, bujuklah untuk kemudian kita bisa kemudian sepakat, yaitu sepakat bersama-sama. Karena waktu kita sepakat, doa kita kepada Tuhan tidak ada yang menghalangi. Doa kita tembus, dan waktu doa kita itu datang kepada Tuhan, maka Matius 18 ayat 19, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang ada di surga. Katakan amin. Bersama keluarga melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Engkau segala. Saya akan lompat. Apa yang merupakan tujuan Tuhan untuk kemudian keluarga? Kalau Anda membaca dalam kitab Filemon pasal yang pertama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25, maka Anda akan menemukan satu keluarga yang betul-betul mengerti tujuan mengapa mereka kemudian ada dan apa yang merupakan tujuan Tuhan di dalam keluarga. Pertumbuhan gereja tidak bisa lepas dari peranan keluarga. Pertumbuhan dari sisi kualitas. Yang kedua, itu pertumbuhan dari sisi kuantitas. Dan yang ketiga, pertumbuhan dari lahirnya jemaat-jemaat lokal tidak akan pernah lepas dari kekuatan sebuah keluarga. Nah, bagaimana cara keluarga berperan untuk kemudian terlibat di dalam pertumbuhan sebuah gereja? Filemon pasal yang pertama dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Maka kalau kita kemudian rangkum seluruh pengertian-pengertian itu, maka kita menemukan yang pertama, kalau kita menjadikan keluarga sebagai pusat daripada ibadah. Kalau sales group, family altar, bahkan keluarga-keluarga itu menjadi tempat untuk kemudian kita beribadah, seperti apa yang kemudian dialami oleh keluarga daripada Filemon, maka ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kita punya peranan, kita berkontribusi kepada daerah, kepada kota, kepada gereja. Kita kemudian menunjukkan pertumbuhan di dalam gereja, karena keluarga itu menjadi pusat tempat untuk kita kemudian beribadah. Filemon pasal yang pertama ayat yang kedua, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkippus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di mana? Di rumahku. Mereka menjadikan rumah yang ada di Kolose itu tempat untuk kemudian beribadah. Saya senang kalau kemudian ada jemaat yang mengundang Pak datang ke rumah, karena kami meresmikan menara doa atau rumah doa kami yang ada di rumah. Kalau orang percaya mengerti kekuatan ini, sekecil apapun tempat yang ada di rumah kita, jadikan itu tempat untuk kita secara khusus bersekutu dengan Tuhan. Entah itu kamar kita, entah kalau kita memang dianugerahi tempat itu menjadi tempat kita, ada kemudian tempat bagi kita untuk duduk bersekutu dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Saya waktu diundang, saya kagum, saya lihat, waduh luar biasa ya hati daripada jemaat ini. Dia siapin satu tempat untuk keluarga itu kemudian mengambil bagian berdoa di tempat itu. Yang kedua, bagaimana keluarga berperan? Jadikan keluarga
keluarga itu pusat daripada pelayanan misi. Filipi 1 ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagi kamu maupun bagiku. Dalam ayat 10, yang dimaksudkan dengan dia itu adalah Onesimus. Siapa Onesimus? Orang yang dilayani oleh Paulus pada waktu Paulus ada di penjara. Dan Onesimus berubah oleh pelayanan daripada keluarga Filemon. Dulu orang ini tidak berguna. Kenapa? Jahat. Tapi pada waktu percaya Tuhan, pada waktu orang ini kemudian bertobat, rumah Filemon menjadi rumah misi, maka Onesimus hadir di tempat itu untuk kemudian mengalami perubahan daripada kehidupan. Mari kita periksa, adakah rumah kita tempat di mana orang datang, orang hadir, dan orang kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan. Kami suami istri itu udah biasa tinggal dengan puluhan orang. Dulu pada waktu saya masih di Siantar, maka kami tinggal dengan sekitar 50-an orang. Dan kami punya anak didik untuk kemudian dilatih, untuk bersama-sama di training, dipersiapkan. Dulu dari mana uangnya? Ya hidup bersama-sama. Dulu kami menyebutnya hidup di dalam iman. Benar. Kadang waktu itu, zaman itu, untuk makan saja susahnya bukan main. Kami kadang berpuasa 1 minggu penuh, hanya makan 1 hari, 1 kali. Kadang teman ngomong, aduh, kepingin makan daging. Apa begini melayani Tuhan ya? Gak makan-makan kayak Supramin kita ini, gak dikasih makan. Lu bener, kepingin makan daging, kepingin makan ini, gak ada. Cuma beras yang dikirim orang. Di belakang rumah itu ada pokok ubi kayu. Diambil secara, kemudian dahannya dipakai untuk kayu bakar, ubinya kemudian dikupas, ubinya direbus untuk diganti nasi, dan kulit ubinya dipotong-potong secara, digoreng pakai sambal, dan itu menjadi lauknya. Sampai sekarang waktu saya ketemu dengan anak didik yang dulu, dia berkata, hanya kami temukan kulit ubi digoreng, dimakan itu di tempat Bapak, di tempat Kakak. Kami pergi ke rumah makan mana saja, tidak pernah ketemu dengan itu. Anda pergi coba cari, tidak ada. Cuma di rumah kami ada seperti itu. Sampai satu waktu anak-anak berdoa, kita kepingin makan daging, berdoa untuk daging aja berdoa. Padahal banyak orang yang hidup dalam kedagingan banyak. Tiba-tiba depan rumah itu jalannya rusak, mobil bawa daging lewat, ada yang terlempar keluar, satu kresek besar. Itu anak panggil rebutan karena ada seekor anjing juga yang juga berusaha lagi. Jadi makan kami rebutan dengan teman yang satu itu. Waktu itu dipanggil gak balik, ditungguin gak balik suara. Waduh, gimana nih? Ya sudah, terakhir pakai ilmu. Mungkin itulah berkat yang Tuhan berikan. Lu dicari gak dapat, meresahkan polisi gak mungkin. Ya sudah, gitu cuma ngomong itu berkat. Malaikat udah lempar sedikit, udah. Dan hari itu kami makan. Loh, itu kehidupan. Tetapi dengan hal yang seperti itu, kami tidak berhenti menjadikan tempat di mana kami tinggal itu adalah pusat daripada misi dan pelayanan. Bahkan sampai hari ini pun kami masih tetap melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kami tahu tujuan kami berumah tangga bukan hanya untuk memperbanyak penduduk daripada dunia. Tujuan kami berumah tangga untuk membangun
untuk menolong, untuk membantu anak-anak yang memerlukan dukungan, bantuan, dan pertolongan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita jadikan rumah apa yang kita kemudian miliki. Saya tidak mengajak Anda, harus lakukan seperti. Tetapi paling tidak Anda kemudian punya beban, punya kemudian satu gairah untuk menjadikan sesuatu yang mengalir keluar dari rumah Anda, di mana kita bisa memberkati pelayanan begitu banyak orang, memberkati perubahan kehidupan dari begitu banyak orang. Saya percaya kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau keluarga kuat, bangsa itu akan kuat. Indonesia akan kuat kalau keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu sama mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dan saya tutup yang ketiga dan yang terakhir, kemudian kita akan masuk dalam perjamuan. Jadikan keluarga itu sebagai sumber untuk pembiayaan dari pelayanan, pembiayaan daripada gereja. Filipon pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 itu berisikan tentang harta benda yang dipersembahkan. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus, dan aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. 7. Mari bersama-sama kita baca 2, 3. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang yang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Saya menemukan di dalam pelayanan ada dua model jemaat yang suka memberi. Yang pertama, ada jemaat yang suka memberi kepada gereja. Tetapi yang kedua, ada jemaat yang suka memberi kepada hamba-hamba Tuhannya, kepada manusianya, kepada orang-orangnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ditentukan dan dipakai oleh Tuhan sebagai apa. Di dalam kemudian menggunakan harta benda dan kekayaan. Tetapi dalam pengalaman, maka ada dua model. Ada orang-orang, tidak pernah ngasih bantuan, tidak pernah. Tetapi dia lebih banyak kemudian untuk memberi, untuk dalam gereja. Tapi ada orang-orang diajak untuk memberi ke dalam gereja, enggak, untuk orangnya dikasih. Dua-duanya baik. Apalagi kalau dua-duanya itu bisa kita lakukan, tambah baik lagi. Nah, mari dengan tepuk tangan. Menjadikan keluarga, karena persepuluhan kita, persembahan kita, pada waktu kita kemudian memberi oleh karena sepakat di dalam keluarga, kita akan punya kontribusi karena kita sebagai sumber untuk pembiayaan pelayanan yang ada di dalam gereja. Gereja di tempat ini punya program yang begitu banyak. Salah satunya, kita sedang mempersiapkan untuk mengadopsi satu lingkungan di wilayah ini. Tamannya, kemudian jalannya, kemudian juga masyarakatnya. Ini sedang kita persiapkan bersama-sama dengan pemerintah untuk kemudian secara membuat desain dan kemudian bersama-sama mengangkat tempat itu. Medan itu dianggap kota yang cukup kotor nomor 4 kalau nggak salah di Indonesia. Kita mau merubahnya untuk kemudian menjadi kota yang tidak dianggap kotor, tetapi kota yang dianggap kemudian bersih. Kenapa? Karena keluarga-keluarga yang ada yang tinggal di kota Medan, keluarga-keluarga yang cinta akan kebersihan, yang cinta akan Tuhan. Mari jadikan keluarga kita pusat untuk kemudian melayani dalam pelayanan keuangan.
Mari kita bangkit berdiri. Persiapkan perjamuan kita. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Silakan duduk. Sini kita berjalan kudus dari apa yang kita dapatkan daripada Bapak Gembala sidang kita, Bapak Pendeta Edi Prayitno. Di sesi pertama dapat saya rangkumkan dan dapat menerima bagi kita semua, yaitu bacalah kitab suci Tuhan. Amin. Karena dalam Alkitab itu, dalam kitab-kitab itu Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang ditetapkan oleh Allah, baik mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Baca kitab suci hari. Dan yang sisi kedua ini dari Gembala sidang kita, yaitu Matius 18 ayat 19. Sepakat dua orang permintaan apapun Tuhan akan kabulkan seturut kehendak Tuhan. Amin. Garis bawahi seturut kehendak Tuhan. Intinya ya, Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22, penguasaan diri. Amin. Engkau diberkati, kuasai dirimu. Dijawab doamu, kuasai dirimu. Tunggu, kuasai dirimu. Dan dijawab oleh Tuhan. Dan tidak dijawab oleh Tuhan, kuasai dirimu. Mengerti ini? Maka sepakat. Di dalam rumah tangga ada suami, ada istri. Tidak ada suaminya, ada papanya atau mamanya, ada anakmu. Tidak juga engkau punya anak, ada Tuhan yang menyertai. Roh Kudus senantiasa. Amin. Pastikan kalau saudara kasih Tuhan, perjamuan kudus ada di tanganmu, roti dan anggur. Haleluya. Mari dengan perjamuan kudus kita tidak serta-merta melaksanakannya begitu saja. Mari kita ingat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan selama ini. Jika ada perkataan kita yang sia-sia, mari bertobat untuk hari yang akan datang. Jangan perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu apa? Perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kurang baik. Bertobat. Amin. Perbuatan juga, perbuatan, sikap kita yang bisa dinilai orang lain, apakah itu suami atau istri. Mari koreksi diri supaya kita layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Hari-hari ini Tuhan, Engkau membimbing kami dengan integritas, keluarga Kristen
Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami. Perkataan kami kadang tidak sesuai dengan firman, terlebih juga perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Apabila kami ditegur oleh Roh Kudus, atau Tuhan, atau hamba Tuhan, ataupun teman kami, biar kami mau menerimanya, sehingga kami dapat menguasai diri kami. Kuduskan kami Bapa, agar kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah, mari kita bagi berdiri, angkat roti yang ada di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang berkasih, percayakah roti yang di tangan kananmu dilambangkan dengan tubuh Kristus, makan adalah nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, pastikan cawan yang tangan kananmu angkat tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang terikat oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, jemaat Tuhan Yesus kasih. Percayakah cawan yang berisi anggur dilambangkan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih.
kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang lalu. Dan kami akan memasuki minggu berikutnya Tuhan, minggu kedua di bulan Juni ini. Biarlah terus kami diberkati oleh Tuhan. Angkatlah tanganmu, katakan Shalom Yerusalem. Kami Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.